Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Transwaksel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman mobile, bagaimana bahasa Kotlin, constraint, penerapan event listener-nya, dan juga dan lain-lainnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian cover, ini adalah bagian overview. Pertama adalah bagian overview. Pada overview ini, sekarang adalah merupakan praktikum saya pada minggu kedua, dengan topik praktikumnya yaitu tentang Kotlin, pembuatan activity serta komponennya, dan juga cara penerapan constraint layout-nya, dan juga event listener-nya. Nah, tujuan utamanya praktikum pada minggu kedua ini yaitu untuk mempelajari bahasa Kotlin, mempelajari cara pembuatan activity dan komponennya, mempelajari cara penggunaan constraint layout, dan juga biar mengetahui bagaimana membuat sebuah button dengan menerapkan event listener, set on click listener. Oke, pada bab 1 itu ada terdapat implementasi modul latihan. Nah, pada subbab 1.1 yaitu pemahaman masalah. Masalah utamanya yang saya hadapi itu adalah ini merupakan pertama kalinya saya dalam dalam pemrograman mobile ini, di mana saya baru pertama kali mengetahui menggunakan Android Studio dan juga menggunakan bahasa Kotlin. Sehingga dari kedua poin tersebut bisa dibilang saya ini masih benar-benar baru banget di Android Studio dan juga pada bahasa Kotlin ini. Jadi saya harus lebih giat lagi untuk belajar agar saya dapat mengikuti pembelajaran pemrograman mobile dengan baik agar saya tidak terlalu ketinggalan. Nah, lalu langkah kunci yang saya gunakan dan juga untuk keputusan desain saya untuk latihan praktikum ini itu adalah sini saya menggunakan coaster layout karena menurut saya yang masih benar-benar baru ini merupakan yang paling mudah untuk digunakan pada saat ini. Karena menurut saya dengan menggunakan coaster layout ini saya bisa dengan mudah mengatur letak posisi semua komponen-komponennya. Nah, jadi untuk mengatur komponen-komponen tersebut saya perlu menarik komponen tersebut ke tiga arah, yaitu arah kiri, kanan, dan juga atas ataupun juga bawah. Namun apa yang ditarik itu adalah tarik komponennya ya. Nanti di komponen tersebut akan ada eh, titik putih yang dimana itu akan bisa ditarik agar dia tuh lebih tepatnya tuh berdasarkan kiri, kanan, dan atas gitu maksudnya. Oke, lalu error yang saya temukan dan juga perbaikannya bagaimana. Nah, error yang saya temui berkali-kali terus menerus itu adalah error ini. Ini yang menyulitkan saya pada latihan ini. Itu error saya sering terjadi di bagian r.id ini, lebih tepatnya di bagian r, r dot ini. Nah, kenapa begitu? Maaf. Nah, kenapa? Karena dari yang saya analisa, penyebab error ini karena terdapat typo pada nama package-nya. Nah, ini betul-betul kita tuh harus sangat memperhatikan ya. Typonya tuh sangat-sangat tidak disangka dan tidak diduga. Nah, itu adalah pertama saya kira error seperti ini tuh ada di bagian kesalahan ID nama komponennya. Tapi setelah saya cross check ternyata tidak ada. Nah, setelah saya cek lagi kembali, ternyata error tersebut ada di bagian nama package di atasnya tuh. Nah, langkah perbaikannya itu adalah, nah ini adalah gambarnya teman-teman. Kalau saya zoom, nah ini dia. Ini adalah errornya. Nih, error ini di package ini kan namanya itu adalah lion underscore kings. Nah, sehingga dia error kan? Kenapa? Seharusnya nama package itu adalah Lion King, tidak pakai S. Nah, ini betul-betul typo. Saya tidak tahu kapan saya buat typonya ini. Nah, ini dia. Lalu setelah saya hapus S tersebut, maka dia bisa teman-teman, bisa di run. Nah, itu typonya itu harus benar-benar diperhatiin ya. Karena ini tidak disangka dan tidak diduga juga. Lalu selanjutnya itu adalah tantangan kesulitan yang saya hadapi. Tantangan yang utama yang saya hadapi itu adalah saya belum terbiasa saja menggunakan bahasa Kotlin ini sehingga kadang saya lupa bagaimana cara penulisan kode-kode tertentu atau format penulisannya, dan saya sering kelupaan untuk impor untuk melakukan impor fungsi-fungsi tertentu yang harus dilakukan gitu. Nah, lalu pada bab 2 ada
refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, subbab 2.1 pemahaman konsep inti. Nah, konsep utama pada praktikum minggu ini itu agar kita tuh mengetahui bagaimana cara untuk menyusun layout setiap komponen dengan menggunakan konstruk layout, dan juga agar mahasiswa juga dapat belajar serta mengeksplor secara mandiri untuk membuat aktiviti baru yang sederhana dengan di mana aktiviti tersebut dapat melakukan perhitungan rumus bangun datar atau bangun ruang. Nah, tuh. Lalu di sini akan saya lampirkan bagaimana saya menerapkannya ke dalam latihan. Ini adalah layout yang saya gunakan, ya teman-teman. Ini adalah layoutnya. Ini komponen-komponen yang saya gunakan adalah text view, input text, button, text view kembali. Oke. Lalu pada subbab 2.2 itu hubungan dengan materi sebelumnya, itu hanya menginstal dan juga kita men-setting emulatornya atau Android Studio-nya. Nah, pada pertemuan ini kita tidak perlu lagi men-setting-settingnya teman-teman ya. Jadi kita cukup gunakan project yang sama saja lagi dan kita bisa langsung membuat aktiviti-aktiviti yang kita inginkan. Karena dia kan berada di file berbeda gitu ya, tidak saling tumpang tindih. Dan jika ingin merun satu aktiviti saja, kita bisa mengubah dari main activity-nya. Oke, lalu di sini saya akan melakukan demo. Bentar. Oke, saya akan melakukan demonya. Nah, ini dia. Sudah sukses ya teman-teman. Nah, sini saya membuat activity untuk menghitung keliling persegi dan juga untuk menghitung luas dari kubus. Nah, untuk menghitungnya itu teman-teman bisa masukkan hanya sisinya saja, panjang sisinya saja. Nah, pertama panjang sisi persegi harus teman-teman masukkan ya. Lalu sini saya akan masukkan panjang sisi persegi pertama adalah 5. Lalu saya klik button ini, maka keluar hasilnya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Lalu untuk kubus, di sini saya cukup ketik saja panjang sisi kubus, yaitu misalnya saya ingin sisi kubus itu adalah 9 gitu. Saya klik button ini, akan keluar hasilnya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman tidak yakin bisa coba cek sendiri apakah benar atau salah. Saya yakin benar. Oke. Itu saja untuk demo yang saya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton.